Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan kita jelaskan terkait dengan strategi promosi dalam mata kuliah strategi dan kebijakan pemasaran. Oke, ada beberapa strategi promosi yang akan kita bahas di awal video ini. Mungkin ada dua strategi promosi yang akan kita bahas, dan yang dua akan kita bahas di video berikutnya, yaitu strategi pengeluaran promosi dan strategi bauran promosi. Ada 4 keseluruhan yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah strategi pemilihan media, dan yang terakhir adalah strategi copy iklan atau isi iklan. Ya. Strategi pengeluaran promosi. Strategi pengeluaran promosi ini juga terkait dengan strategi biaya pemasaran yang harus dikeluarkan. Memang tidak ada panduan khusus, ya, tetapi ada beberapa praktisi yang sudah membuat beberapa cara atau strategi yang digunakan dalam menentukan pengeluaran promosi. Yaitu yang pertama, marginal approach, dengan pendekatan margin, di mana dia melihat pengeluaran optimal untuk metode promosi ditentukan dengan kondisi marginal revenue-nya sama dengan marginal cost. Jadi ini melihat bahwa kita mengeluarkan biaya promosi itu dilihat dari posisi margin revenue dan marginal cost-nya posisi seimbang atau sama biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Sehingga ini nantinya akan menentukan berapa margin yang akan berapa margin, istilahnya keuntungan yang diinginkan, ya, katakanlah dari pendapatan penjualan. Mungkin kalau kita tentukan harga per unitnya juga terkait, ya, dari harga per unit 10.000, berapa margin yang kita jadikan biaya untuk menutupi keseluruhan dari biaya produksi suatu unit produknya, marginal revenue. Mungkin ada 1.000 biaya promosi yang sudah dikeluarkan tiap unit produknya, mungkin bisa diilustrasikan demikian. Yang kedua, breakdown method. Ada beberapa strategi breakdown methodnya. Yang pertama, percentage of sales approach. Dia menggunakan pendekatan persentase dari penjualan. Di sini dia melihat menentukan pengeluaran promosi atau biaya promosinya dari persentase penjualan tahun yang lalu, mungkin, ya, atau penjualan yang akan datang, yang akan dia capai. Dia akan menentukan persentase dari penjualan. Tapi ini mungkin paling mudah, data yang sudah ada adalah data penjualan tahun yang lalu. Berapa persentase dari penjualan itu dia jadikan biaya promosi yang harus dikeluarkan. Yang kedua, breakdown method, yaitu affordable method. Affordable method ini ditetapkan berdasarkan perkiraan manajemen mengenai kemampuan keuangan perusahaan. Apa yang bisa diusahakan, maksudnya kemampuan, ya, lihat dari kemampuan keuangan internal perusahaan. Nah, ini memang tidak ada kepastian, tergantung perusahaan. Yang berikutnya, return on investment approach. Pendekatan return on investment ini melihat bahwa biaya yang dikeluarkan promosi ini sebagai biaya investasi, ya, return on investment. Sehingga berapa return yang diharapkan, expected return menjadi patokan
berapa nilai yang harus dikeluarkan untuk biaya promosi. Kira-kira ROI-nya yang diharapkan berapa, dan ini juga menentukan persentase ROI yang diharapkan, ya, return on investment. Nah, jadi melihat bahwa biaya yang dikeluarkan adalah promosi dan kedepannya akan menimbulkan atau akan mendapatkan return dari investasi yang dikeluarkan, dalam hal ini biaya promosi tersebut. Dan yang terakhir dari breakdown method adalah competitive parity approach. Dalam metode ini, anggaran promosi perusahaan harus sesuai atau sama dengan pengeluaran promosi pesaingnya. Nah, ini melihat dari posisi pesaing. Jadi, kita asumsinya dalam competitive parity approach ini, melihat anggaran promosi yang dikeluarkan oleh pesaing, ya, sehingga dalam hal ini menyamai pengeluaran budget yang dikeluarkan untuk aktivitas promosi pesaing, ya. Ya, ini memang kelemahannya, kita kan tidak tahu itu, ya, apakah pesaing melakukan pembiayaan promosi yang sama dengan kita, tidak tahu angka pastinya, ya. Cuman itu memang kendalanya. Sebenarnya harapannya tidak akan terjadi persaingan katakanlah saling menyerang di televisi, ya. Mungkin katakanlah mereka iklan dalam sehari 1 kali gitu, ya. Kita juga mengeluarkan iklan 1 kali. Nah, itu seolah-olah sama gitu. Sehingga dia persaingan ini berusaha mempertahankan pangsa pasar yang dimiliki, ya. Agar supaya bisa bertahan, ya kita harus mempertahankan dengan asumsi bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk promosi harus sama dengan pesaing yang saat ini ada, sehingga tetap mempertahankan posisi market yang ada. Gitu. Yang terakhir, yang ketiga, strategi pengeluaran promosi adalah build up method, ya, atau objective and task method. Build up method ini menentukan anggaran promosi dilakukan dengan cara menentukan tujuan-tujuan dari alat promosi yang digunakan, iklannya, tujuan dari iklan yang digunakan, tujuan alat personal selling yang digunakan, tujuannya apa, sales promotion tujuannya untuk apa. Jadi dari setiap lini produk, masing-masing alat yang digunakan itu memiliki tujuannya masing-masing, sehingga dia akan bisa menentukan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk masing-masing pencapaian tujuan atau tugas dari alat promosi yang digunakan. Ya, alat-alat promosi, promotion tool yang digunakan seperti kebanyakan iklan, ya, iklan televisi yang mahal mungkin, dan yang untuk saat ini sosial media yang paling memungkinkan, yang sangat murah dan dampaknya cukup tinggi, high impact, low budget istilahnya. Itu juga kita berfokus pada objektif atau tugas dari aktivitas atau alat promosi yang digunakan di masing-masing lini produk. Mungkin ada beberapa perusahaan yang memiliki produk yang berbagai macam line, ya. Line satu juga terdiri dari beberapa item produk yang dijual. Nah, ini masing-masing memiliki tujuan yang berbeda pastinya. Oke, itu strategi pengeluaran promosi. Berikutnya ada strategi bauran promosi. Strategi bauran promosi ini adalah strategi yang kita menentukan alat-alat promosi apa yang kita gunakan, ya, untuk mencapai tujuan dari pemasaran perusahaan, ya. Jadi kalau kita ulang kembali, ada beberapa alat atau tool promosi atau bauran promosi, yaitu personal selling, mass selling itu ada 2, meskipun
lebih ke iklan ya, periklanan itu mass selling dan publisitas, sales promotion, promosi penjualan, dan mungkin publisitas ya, salah satunya yang ada di PR, public relation. Ya. Oke, faktor yang menjadi pertimbangan kita memilih alat promosi apa. Yang pertama adalah faktor produk. Ya. Kalau produk industri, karena produk industri itu relatif mahal, dan sebaiknya kita menggunakan personal selling. Ya. Penjualan secara personal karena biasanya selain mahal, produk industri itu membutuhkan penjelasan teknis, sehingga jika personal selling, salesperson yang kita kirim akan bisa menjelaskan detail terkait dengan teknis dari penggunaan produk dan sebagainya, informasi terkait detail dari sebuah produk industri. Ya. Kalau convenience product, ya convenience produk yang sering kali kita konsumsi, penggunaannya dalam jangka waktu yang cepat, sirkulasinya, kita bisa menggunakan mass selling. Mass selling itu ada iklan, ada publisitas. Masih ingat iklan dan publisitas bedanya? Iklan iklan kita berbayar, kalau publisitas idealnya tidak berbayar. Ya. Dari pihak media yang memberitakan terkait dengan aktivitas yang kita lakukan. Berikutnya shopping produk. Kalau shopping produk, produknya harganya lumayan agak mahal dibandingkan convenience produk, dan pembeliannya juga jarang juga ya, tidak sering. Sehingga apa yang harus kita lakukan untuk bauran promosi ini, lebih baik karena harganya lebih mahal, seringkali kita menarik pelanggan dengan menggunakan promosi penjualan, ya, sales promotion bahasa Inggrisnya, terkait dengan potongan, rabat, dan sebagainya. Diskon ya, yang kita kenal sering kali kita kenal, ada diskon, potongan, nah, itu promosi penjualan. Specialty or unsold produk, produk yang spesial atau produk yang tidak dicari, ya ini perlu karena tidak dicari bahkan dihindari, dan ada yang produk spesial ya, jarang sekali orang mencarinya, sehingga perlu lebih pas kita gunakan alat personal selling ya, karena kita bisa menjelaskan, bisa menarik konsumen atau calon konsumen potensial untuk bisa membeli, meyakinkan mereka untuk membeli produk kita. Memang agak susah nih ya, karena soft produk atau spesial produk spesial, harganya relatif mahal, ya beberapa segmen aja ya, sehingga segmennya memang harus pas. Resiko pembelian tinggi, personal selling. Jika produk itu memiliki resiko pembelian tinggi, resiko rusak, resiko mencelakai, itu sebaiknya kita menggunakan personal selling, sehingga mengurangi kekhawatiran pembeli terhadap resiko pembeliannya. Kalau salah pilih produk itu, dia dia akan kehilangan uang yang cukup banyak. Nah, itu salah satu contoh resiko pembelian tinggi. Harganya mahal. Durable goods. Durable goods ini barang yang tahan lama. Barang yang tahan lama itu seringkali barang yang harganya pastinya mahal ya. Tidak non-durable. Kalau yang non-durable tidak tahan lama, mungkin setiap minggu atau setiap bulan kita melakukan pembelian barang tersebut. Sehingga kalau durable ini ya, paling tepat kita menggunakan personal selling, menjelaskan secara detail terkait dengan produk, ini mahal biasanya, dan jangka waktu pemakaiannya lama. Ya. Oke, ini yang terakhir, pembelian, apa ini ya? Apa? Pembelian sedikit tapi sering ya. Pembelian sedikit tapi sering ini maksudnya ya semacam convenience produk. Produk itu sering dibeli tapi
dalam jumlah yang sedikit ya. Convenience produk, produk kebutuhan sehari-hari, sebaiknya kita menggunakan iklan karena pembelinya banyak dan tersebar ya secara luas, sehingga iklan ini harapannya jangkauannya, reach dari media yang kita gunakan bisa mencapai target market atau audiens dari media tersebut. Ya, kita menggunakan iklan. Ya. Memang agak mahal iklan televisi, ada yang lebih murah melalui radio dan sebagainya. Tapi kembali lagi, ada alternatif media yang low budget, high impact tadi, yaitu internet, sosial media, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan faktor yang kedua dalam menentukan strategi pemilihan alat promosi dalam bauran promosi ini. Yang kedua adalah faktor pasar. Faktor pasar ini terkait dengan siklus hidup produk tersebut. Ini kita melihatnya dari pasarnya, dari bagaimana pasar dari siklus hidup produk tersebut. Introduction, nah ini bedanya produk konsumen, produk konsumen sama produk industri. Nah, ini beda jenis produk ya, kita nanti fokus di konsumen. Pada masa introduction, pengenalan produk itu kita menggunakan iklan, di tanggal personal selling dan promosi penjualan. Ini combine semuanya dilakukan untuk produk konsumen agar supaya tertarik membelinya. Ya, produk industri personal selling tetap ini ya, karena produk industri mahal. Masa grow, produk konsumen menggunakan iklan. Sudah grow, mungkin dikurangi personal selling. Promosi penjualannya juga dikurangi. Hanya iklan untuk reach yang tinggi. Untuk produk industri tetap personal selling. Masa mature, produk konsumen pakai iklan dan promosi penjualan. Mature mungkin sudah mapan di atas dan kecenderungan nantinya akan decline, sehingga ya kita berusaha mengingatkan produk yang dijual dengan menambah volume penjualan dengan promosi penjualan. Iklan juga lebih tepat karena produk konsumen coverage-nya luas. Di produk industri masih personal selling ya, karena tadi perlu penjelasan detail ya, tetap personal selling. Di masa decline ini, produk konsumen maupun produk industri menggunakan promosi penjualan, sales promotion. Ya mungkin kalau sudah decline, dia berusaha mengambil keuntungan sebelum dia tutup. Ya, maksudnya produk itu sudah tidak diminati, ya dijual dengan harga murah menggunakan sales promotion atau promosi penjualan. Oke. Yang kedua, strategi bauran promosi kita lihat dari faktor produk tertentu ini terkait dengan market share tinggi dan market share rendah. Jika produk yang memiliki market share tinggi, kita bisa menggunakan iklan dan personal selling. Tetapi jika market share-nya rendah, ya karena juga menjadi juga biaya yang harus dikeluarkan cukup banyak jika mengeluarkan biaya promosi. Di sisi lain kita memiliki market share rendah, ya kita pilih alternatif iklan atau personal selling. Ya. Untuk jumlah perusahaan, jika perusahaan sedikit, tidak ada pesaing yang begitu banyak, kita bisa menggunakan iklan besar-besaran. Ya. Coverage-nya tinggi, tidak perlu datang satu persatu personal selling itu untuk meyakinkan produk atau jasa kita dibandingkan pesaing gitu ya. Ya iklan mungkin cukup sudah. Jumlah perusahaannya sedikit, masing-masing bikin iklan. Kita lihat dari persaingan. Jika persaingannya ketat, nah ini juga terkait dengan yang jumlah perusahaan. Jika ketat, sangat ketat, ya mass selling itu digunakan. Mass selling iklan dan publisitas, dua mass selling digunakan. Personal selling juga dilakukan. Promosi penjualan
atau sales promotion ini ya, itu juga digunakan. Ya, jika terbatas ya kita nggak perlu semuanya kita gunakan. Ya. Oke, kita bisa menggunakan mass selling atau personal selling ya. Mass selling dan personal selling boleh pada saat terbatas. Tidak perlu promosi penjualan. Kalau ketat ini promosi penjualan menentukan ya, karena diskon dan sebagainya lebih orang akan lebih tertarik memilih. Oke. Oke, berikutnya yang terakhir, faktor yang ketiga dalam menentukan strategi bauran promosi, jika pelanggan rumah tangga, iklan, coverage-nya tadi mungkin televisi, ya itu mungkin lebih tepat, karena coverage-nya lebih luas, reach-nya, jangkauannya, dan mungkin frekuensinya tergantung kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan. Jika pelanggan industri, kembali lagi sama dengan yang tadi, kita menggunakan personal selling karena biayanya mahal dan butuh penjelasan teknis. Dan jika di tengahnya pelanggan perantara, ya pelanggan perantara ini dia akan menjualnya kembali, ya produk yang kita beli, personal selling dan mass selling. Mass selling sama iklan atau publisitas. Oke. Macam strategi perantara ini terkait dengan faktor pelanggan ya, dan ini juga terkait dengan strategi bagaimana menarik biaya promosi yang harus kita keluarkan ya. Ada dua macam strategi, ada strategi push, ada strategi pull menarik ya. Kalau strategi push ini ya, kita katakanlah pemanufaktur ini, perusahaan manufaktur ini, sebagian besar biaya promosinya menggunakan personal selling ditujukan kepada perantara. Distributor dia sampaikan, jika saudara membeli produk kami lebih banyak akan mendapatkan sesuatu ya, sales promotion juga ya. Tapi ini lebih ke ditujukan kepada perantara. Dan pedagang grosir sebagai salah satu perantara dan pengecer pun sebagai perantara nantinya itu juga nge-push perantara di bawahnya, pengecer, akhirnya dia mengepus, membiayai aliran promosi, memberikan potongan dan sebagainya. Bentuknya seperti itu. Dan akhirnya kembali lagi aliran stimulasi permintaannya sampai ke konsumen, konsumen juga kembali ke pedagang, pengecer, pedagang grosir dan pemanufaktur. Ini push strategi, ya, memberikan biaya promosinya kepada pihak perantaranya. Kalau saudara beli banyak ke saya, akan mendapat potongan kepada pedagang grosir. Pedagang grosirnya ke pengecer pun demikian. Dengan pembelian jumlah yang lebih banyak, dia akan mendapatkan harga spesial. Dan akhirnya sampailah ke konsumen. Kalau pull strategi, sebagian besar aliran promosi atau biaya promosi periklanan ditujukan kepada konsumen. Jadi biaya tujuan iklannya langsung konsumen. Pemanufaktur yang melakukan iklan. Ya, mungkin iklan di televisi dia yang membiayai. Harapannya nanti konsumen itu membeli ke pengecer, ke pedagang grosir, dan akhirnya pedagang grosir ke pemanufaktur. Jadi seperti itu bedanya pull dan push. Biaya yang dikeluarkan dan fokus aktivitas promosinya pada push strategi kita fokusnya pada perantara. Sedangkan kalau push strategi kita langsung fokus kepada konsumen akhir. Harapannya konsumen akhir tertarik, dia akan juga membeli produknya kepada pengecer dan seterusnya. Pengecer pun demikian ke pedagang grosir dan akhirnya pedagang grosir permintaannya kepada pemanufaktur. Oke, itu dua macam strategi perantara yang biasa digunakan terkait promosi. Oke, faktor pelanggan kita lanjutkan terkait dengan strategi bauran promosi, yaitu geografis pasar. Ya. Geografis pasar kecil, geografisnya kecil, terbatas, penduduknya padat.
Ya katakanlah yang paling mudah kalau kita lihat, katakanlah kelurahan A, skop geografisnya kecil, tetapi padat banyak orangnya. Ya kita menggunakan personal selling, kita kirim orang ke sana, datang mungkin kumpul arisannya yang memungkinkan mudah di balai, itu bisa dilakukan. Jika geografis pasarnya luas, ya katakanlah tersebar gitu seluruh Indonesia, kita kan nggak bisa datang satu persatu, biayanya mahal gitu ya. Jika kita datangi satu persatu daerah yang cukup luas dan penduduknya jarang, apalagi penduduknya jarang, susah untuk mengumpulkan. Ya, sebaiknya kita menggunakan iklan. Ya, mungkin iklan menjadi lebih efisien ya, jangkauannya luas, penduduk yang jarang juga tidak efektif jika kita kumpulkan menggunakan personal selling. Ya. Dan berikutnya terkait dengan faktor pelanggan juga, yaitu tahap kesiapan pembeli. Tahapan kesiapan pembeli ini di awal-awal produk ya, mungkin kesiapan pembeli itu kan nggak langsung dia siap beli ya. Mungkin perlu disadarkan awareness-nya atau tertarik dulu dengan informasi yang ditawarkan, ya, disampaikan dalam pesan komunikasi atau promosi. Yaitu kita menggunakan mass selling, ya iklan yang coverage-nya luas tadi di awal-awal, mengedukasi pentingnya produk itu, membuat orang itu tertarik dan akhirnya aware terkait produk. Dan pada tahap akhir ya menjelang keputusan pembelian, agar supaya dia lebih segera mengambil keputusan, ya, kita bisa menggunakan promosi penjualan atau sales promotion ya, dan mungkin personal selling. Kita meyakinkan yang bersangkutan untuk segera mengambil keputusan. Oke. Yang terakhir, strategi bauran promosi juga terkait dengan faktor anggaran yang tadi strategi yang pertama ya, pengeluaran promosi. Kalau anggarannya besar, ya kita bisa bikin iklan yang nasional maaf salah itu, iklan nasional yang ya biayanya mahal ya pastinya, kalau televisi dan sebagainya. Jika terbatas biayanya, ya kita bisa menggunakan personal selling, sales promotion, ya mungkin iklan brosur, sebar brosur, dan sosial media juga bisa kita manfaatkan pada saat kita memiliki anggaran yang terbatas ya. Personal selling, targeted market aja ya, sales promotion juga bisa dialihkan di aktivitas sales promotion, promosi penjualan yang lebih lebih tujuannya lebih mudah terukur ya, keputusan pembeliannya bisa segera. Oke, faktor bauran pemasaran. Nah, ini juga terkait dengan faktor bauran pemasaran. Dalam hal ini bauran pemasaran itu tidak hanya produk aja, ternyata ada produk, ada price, ada place, dan promosi ya, yang kita bahas di promosi. Jadi kita melihat dari price-nya ya, harga tinggi dan kualitas tinggi, dan ini juga dua unsur, harga tinggi dari sebuah produk tersebut ya. Ini produk yang memiliki harga tinggi dan memiliki kualitas tinggi, sebaiknya kita juga bisa menggunakan iklan. Jika distribusinya luas ya, kita menggunakan personal selling ya, distribusinya luas. Jika distribusi tidak langsung, kita bisa menggunakan iklan ya. Maksudnya ini kalau distribusi luas ini kita langsung ke end user mungkin ya. Nah, kita bisa langsung maksudnya tidak panjang saluran distribusinya ya, tidak panjang. Maksudnya distribusi luas itu cuma satu, dalam hal ini pendek ya, distribusinya langsung. Ini luas, lebih pas langsung aja ya, lebih mudah. Kita bisa menggunakan personal selling. Tapi pada saat distribusi tidak langsungnya panjang, ya, menggunakan channel saluran distribusi yang panjang, agen, pedagang besar, pengecer, itu kita bisa sebaiknya menggunakan iklan. Ya. Karena
sampai ke end usernya panjang melewati beberapa distributor atau saluran, ya, saluran distribusi. Oke, saya kira itu untuk kali ini strategi. Oke, semoga bermanfaat. Kita sambung di strategi promosi yang berikutnya, yang kedua, di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.